Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi ini dalam suasana kebatinan belajar untuk menjadi ilmuwan yang dapat bermanfaat minimal untuk pada diri, keluarga dalam menapaktilasi pemikiran-pemikiran Islam masa lalu dan akan datang dalam membangun peradaban dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin tentunya. Kita berada di mata kuliah pemikiran Islam reformis dan pasca tradisionalis. Satu akar pendekatan, corak dan tokoh. Dosen pengampu Syekh Mukarram, Profesor Dr. Mustari Mustafa MPD, yang dipresentasikan secara singkat oleh Haryadi dan Nurdin. Dalam pikiran tokoh-tokoh yang diangkat dalam makalah ini, yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Asadabad, Kabul, Afghanistan pada tahun 1254 Hijriah atau tahun 1838 Masehi, dan wafat 9 Maret 1897 Masehi di usia yang sangat produktif, masih muda, 59 tahun di Istanbul, Turki. Pikiran-pikiran yang fundamental yang sangat menjadi hero pemikiran dalam Islam, yakni tentang pan-islamisme. Kejayaan Islam itu menurut analisis beliau akan terakomodasi di dalam sebuah gerakan yang tidak terparsialkan, namun dalam sebuah gerakan ummatan wahidah, yakni dengan teori pan-islamisme, satu kepimpinan umat, kepersatuan umat untuk melawan penindasan, intimidasi, kolonialisasi pada zamannya. Dan karya buku yang monumental adalah karya Tarikh Al-Afghani, Sejarah Al-Afghan. Terus dalam makalah kami ada pemikir Muhammad Abduh, tergolong murid dari atau penganut pikiran besarnya Riwayat dan pan-islamisme. Lahir di Malat An-Nasr, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Wafat tahun 1905 Masehi. Di usia yang sangat muda juga, 56 tahun. Kalau gurunya 59, dia 56 tahun. Pikiran-pikiran yang sangat monumental saat itu yang dia bangun sebagai seorang reformis, seperti gurunya John Al-Afghan, adalah reformasi di dunia pendidikan, membuka pintu ijtihad seluas-luasnya, dan rasionalitas agama, dan memberantas pluralisme dalam kehidupan masyarakat saat itu. Ketiga,
juga bagian daripada murid atau terinspirasi besar dalam pikiran Jamaluddin Al-Afghani itu sebagai seorang tokoh mudaris pada zamannya adalah Muhammad Rashid Ridha. Lahir 23 September 1865 di Qalamun, Lebanon, Suriah. Meninggal di tanggal 22 Agustus di tahun 1935 di Kairo, Mesir. Di usia agak lumayan 70 tahun. Pikiran-pikiran yang sangat beliau perjuangkan adalah dalam bentuk perjuangan beliau agar umat Islam bangkit dari keterpurukannya pada saat itu. Bid'ah dan fatalisme penyebab kemunduran umat Islam. Yang kedua, pembaruan ijtihad seperti apa yang dilakukan oleh gurunya tadi, Muhammad Abdul, sudah membuka pintu jihad seluas-luasnya. Dia terus melakukan sebuah inovasi pemikiran untuk umat Islam saat itu yang terpuruk. Dia harus bangkit dengan memaknai terus nama ijtihad. Ketiga juga melanjutkan pikiran gurunya tentang pan-islamismenya Jamaluddin Al-Afghani. Tentu spirit atau nuansa yang berbeda, tapi substansinya dalam pergerakan beliau tidak jauh beda. Yang keempat adalah inilah tiga tokoh yang diangkat dalam makalah kami tentang pemikir Islam yang reformis dan pemikir Islam pasca tradisionalis. Kami angkat yang pertama adalah Al-Kindi, kedua Al-Farabi, ketiga Ibnu Sina, keempat Ibnu Maskawai, yang kelima Al-Ghazali. Pertama Al-Kindi. Al-Kindi namanya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak tahun 801 Masehi. Wafat di Baghdad, Irak tahun 873 Masehi di usia lumayan tua, 72 tahun. Pikiran Al-Kindi atau dalam bentuk karya buku, 32 buku membahas tentang geometri, 22 membahas tentang filsafat, 22 tentang kedokteran, 12 tentang fisika, dan 9 tentang logika. Yang kedua dari pemikiran tradisionalis, pertama adalah Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farak Al-Farabi lahir di Al-Farab, Kazakhstan tahun 870 Masehi. Dia turunan Persia dan Turki. Wafat di tahun 950 Masehi di usia lebih tinggi lagi, 80 tahun. Wafat di Damaskus, Suriah. Pikiran-pikiran yang sangat menakjubkan dunia pada zamannya adalah mempertemukan pikiran Plato dan Aristoteles, membangun kota ideal atau negara ideal, atau tiga tentang kitab musik. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi di Afyon, Uzbekistan. Wafat di tahun 1000
37 Masehi di Hamedan, Iran. Karya atau pikiran-pikiran besarnya ada yang paling kitab Asy-Syifa dan Qanun At-Tibbi. Kedua buku ini tentang kedokteran yang paling populer dulu dan sampai sekarang. Juga ada karya-karya Al-Kindi yang lain seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, filologi, musik, puisi, dan yang lainnya. Selanjutnya ada Ibnu Maskawayhi. Lahir di tahun 932 Masehi di Rai, Iran. Wafat di 1030 Masehi, Isfahan, Iran. Karya yang terkenal, konsep tentang Tuhan, konsep tentang akhlak, konsep tentang manusia. Karya buku yang paling populer adalah Tahzibul Akhlak wa Tathhirul A'raq. Terakhir adalah Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Lahir 1058 Masehi di Tus, Iran, dan wafat di nomor yang sangat cantik 1111, angka 1, 4 berderet, di Tus, Iran. Karya-karya yang paling membumi dulu sampai sekarang dibaca oleh generasi pemikir Islam ada Ayyuha Al-Walad. Buku ini diperuntukkan kepada para mahasiswa untuk spirit untuk mencari ilmu itu dan berbagai sistem operasional dalam pencarian keilmuan. Terus ada kitab yang sangat luar biasa, Ihya Ulumuddin. Yang dalam kitab ini ada pemikir barat berkata bahwa buku yang terbanyak dibaca oleh umat Islam itu adalah Ihya Ulumuddin. Banyak dalam mengandung tentang ilmu kalam, filsafat, tasawuf, pendidikan, dan pengajaran. Ini tokoh-tokoh reformis dan tradisionalis dalam pendekatan akar, pendekatan corak dan tokoh. Yang menarik dalam realistis autobiografi tokoh-tokoh ini, rata-rata beliau melahirkan karya-karya yang terus hidup. Makanya kalau kita ingin terus hidup, maka mari belajar, mari menulis, dan mari melakukan memaknai surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam resapan bacaan saya selama ini, kurang lebih 2-3 hari, bahwa likulli zamanin rijalun. Tiap-tiap zaman ada pemimpinnya. Tiap-tiap zaman ada pemikirnya. Tiap-tiap zaman ada orang yang populer dalam membangun sebuah peradaban dalam perspektif san tokoh itu. Imam Ghazali, zaman rijal pada zamannya, Ibnu Maskawai, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Zina, Jalaluddin Al-Afghan, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, rijal fi zamanihim. Dan sama teman-teman di kita pada dialektika pemikiran Islam reformis dalam mentor Profesor Dr. Mustari Mustafa, boleh kita juga menangkap keluasan makna bahwa likulli zamanin rijalun, tiap zaman ada pemikirnya, ada tokohnya, ada pemimpinnya. Maka zaman kita di 2022, pemikir yang mengampu mementori kita adalah Bapak Dr. Mustari Mustafa MPD sebagai lelaki yang pemikir pada zaman kita di semester 1 tahun 2022
belum mementori kita seperti apa melakukan sebuah pemikiran, menangkap pikiran Islam reformis dan pikiran-pikiran klasik yang muara atau akhir dari sebuah pergerakan pemikiran adalah takarruban ilallah wa natlubur ridha. Ingin dekat kepada Allah dan ingin menuntut ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dengan kajian terminologi ayat bahwa sebuah zaman bergerak terus dan bergantiannya siang dan malam, terjadinya perputaran, pergerakan, peradaban kemanusiaan itu silih berganti. Ada kemunduran, ada kejayaan, seperti apa kita baca di beberapa tokoh yang kita analisis bahwa ada hidup di zaman dinasti Bani Buaihi, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti-dinasti yang lain. Bahwa betul pemanaan saya sebagai orang fakir fil ilmi wal masakin fil ilmi, bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, watilkal ayyamu, demikianlah hari-hari kejayaan itu, nudawiluha bainan nas, akan dipergulirkan atau dipertautkan, dipergantikan di antara manusia. Islam pernah jaya pada zamannya, akhirnya tumbang dan bangkit lagi yang lain, dan terus menggeliat, terus bergerak dan bergerak. Itu pernah saya ditangkap dalam dialektika perkuliahan pertemuan pertama atau kedua dari Profesor Dr. Ahmad Sewang Imam. Beliau mengatakan kepada di dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam bahwa Islamisasi itu tidak pernah berhenti, dia terus berputar, bergerak seperti pergeraknya zaman atau peradaban ini. Mudah-mudahan pengantar singkat dari diskusi mata kuliah kita hari ini dapat kita menjadi sebuah acuan dasar untuk dialektika terus bergerak sesama pencari ilmu. Mudah-mudahan kita terrahmati, terberkati, baik mentor kita, pengampu mata kuliah kita, dan semua teman-teman para pejuang-pejuang pemikir modern di era 540 ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemikir muda.